bangun boarding, bangun bisnis itu gak gampang. Itu perlu effort yang luar biasa besar. People, hari ini kita ketemu lagi dan hari ini kita kedatangan tamu spesial anak muda muncul di cover majalah properti dan produknya sekarang lagi menjadi pembicaraan di seantero Bandung. Siapakah dia? Inilah orangnya, Yana Priyatna, betul? Oke, siap. Bukan orang yang menghilang di Cadas Pangeran ya? Iya. Siap. Gitu. Panggilnya apa? Kang Yana. Kang Yana aja. Oh, Kang Yana. Lihat mukanya masih muda kan? Ini generasi apa Anda, Pak? Z, M, Y, or Z? Ini ya, generasi pertengahan zaman kayaknya. Milenial dan generasi apa nih? Y apa Z? Gitu. Kang Yana ini sekarang lagi mengembangkan sebuah project yang cukup fenomenal teman-teman di Bandung Barat. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum ke sana kita pengen tahu dulu tuh siapa tuh Yana Priyatna ini tuh. Kenapa tiba-tiba bisa menjual sebuah proyek dan begitu cepat. Sebelumnya Kang Yana, boleh tahu nggak background dirimu tuh apa tuh Kang Yana tuh? Sebetulnya background saya itu banyaknya mungkin di komunikasi ya Pak. Saya adalah operator telepon salah satu taksi perusahaan taksi terbesar di Bandung gitu kan. Tapi sekarang mungkin karena udah ada itulah ya terdisruption gitu ya, udah ada Gojek segala macam. Kemudian saya pernah kuliah komunikasi. Telepon tuh maksudnya tukang angkat telepon. Tukang angkat telepon terus nge-sharein orderan taksi itu dari radio taksi gitu, break Roger kayak gitu lah kayak gitu. Beneran awalnya 5 tahun gitu. setengah saya di situ ya. Kayak gitu. Hanya lulusan SMA biasa. Kemudian saya kuliah di komunikasi gitu Pak, kelas karyawan. Dan di situ saya berpikir dulu tuh banyak yang mau masuknya tuh ke akuntansi atau administrasi bisnis. Gitu karena mereka berpikir katanya banyak perusahaan yang membutuhkan bidang itu gitu kan. Nah, kalau saya malah kok kamu Yan malah mau jadi masuk komunikasi, kalau di komunikasi itu yang masuknya sedikit orangnya gitu. Waktu itu sedikit banget gitu, cuma belasan orang gitu. Waktu itu saya ngomong saya dengan skill komunikasi saya pingin nanti tuh dapetin sesuatu hal yang besar gitu. Jadi mereka berpikir untuk masuk ke sebuah company menjadi seorang akuntan atau admin. Kalau saya berpikir hanya dengan skill komunikasi saya gimana caranya saya bisa ngedapetin sesuatu gitu Pak. Dan bukan akhirnya gara-gara sering terima telepon. Ya, jadi pengen belajar komunikasi. Ya betul. Jadi karena 5 tahun setengah udah pengalamannya di taksi itu, jadi kenapa saya nggak terusin secara keilmuannya gitu kan? Secara praktek kan sudah pernah gitu. Saya lanjutin dan akhirnya ya terbukti saya mungkin banyaknya modal komunikasi, banyak dapetin deal-deal dan dapetin networking orang-orang besar sih. Itu mungkin. Ngefek ya? Ngefek. Yang dipelajari tak benar bisa seperti itu. Ya sebenarnya pelajari ya tau lah dunia kuliahan kayak gitulah, teoritis banget ya. Tapi ya karena mindset kita dan mimpi kita yang besar itu dengan skill komunikasi saya pingin dapetin sesuatu, ya akhirnya saya dapetin sesuatu yang besar gitu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2008 sampai 2011 lah saya kuliah itu. Berarti kan kebayang kan angkatan 08. Umurnya masih berarti umur berapa sekarang Pak? 36 sih Pak. 36. 36 sekarang udah running project. Ini udah 100M apa masih full M nih? Kalau revenue-nya sih target kita itu kalau beres semua itu sekitar di 2T sih Pak. Wow, gitu. Umur 36. Oke. Sekarang lanjut lagi ke pendidikan. Udah nih beres nih Kang Yana. Kuliah sudah selesai. Terus ke properti langsung. Nah properti ya 2010 sebenarnya saya belajar di grupnya Era lah ya gitu. Cuman dulu kan belum booming internet ya. Jadi cari properti sama mengiklan properti itu via koran semuanya ya, media placementnya. Di Era? Di Era saya dulu pernah, sebulan setengah tapi. Nanti jam 1 Asep kesini, Pak Asep. Hebat ya, sama aja kayak gitu ya salah. Tapi saya dulu di Era Mentari sih sebetulnya. Bu Utari ya. Saya cuma sebulan setengah. Nah tapi saya belajar fundamental properti kan udah dapat ya sebulan setengah itu. Nah saya justru
main properti yang cepatnya itu 2013 akhir Pak. Sempat jadi agent. Sempat jadi agent sebulan setengah. Di 2010 itu, kemudian 2013 booming kayak apa portal-portal marketplace itu ya Pak ya, kayak gitu. Nah, saya coba-coba iseng-iseng masarin produk properti di marketplace tersebut dan akhirnya ya booming. Mungkin red 2013 sampai 2012 tuh saya jualan properti itu 50 unit cash semua sih Pak, setahun. Jadi agent kan? Jadi agent, freelance. Jadi sebelum agent. jadi developer, Ya, jadi agent. Jadi agent dulu. Jadi yang dengar, kalau Anda bermimpi jadi developer, ini nih udah. Ya. Awalnya jadi agent dulu. Agent dulu. Oh, Jadi jualan dulu. 50 unit 50 unit setahun cash semua di Wah. daerah Arca Manik, Bandung Timur sih Pak. Lumayan Kayak buat gitu. modal ya. Ya buat modal. Itu modalnya marketplace aja. Hanya marketplace. Saya belum pernah pameran, sebelum pernah visit, belum pernah apa, semuanya saya via digital marketing. Kayak gitu. Oh. Gitu, jadi cuma via depan laptop aja. Gitu. Wow, luar biasa dong, Gitu. 50. Jadi rata-rata Ya. berapa? 4? Ya sekitar 3-4 per bulan lah saya laku gitu. Cash lagi. Cash kebanyakan kayak gitu. Berapa lama begitu, Pak? Setahunan lah. 2013 akhir sampai 2015 awal gitu. 2015 awal ada yang ngajakin join bangun developer. Kebetulan partner saya jago ngebangun sama punya modal, saya nggak punya modal. Saya cuma jago jualan aja. Ya, akhirnya jadilah kita bikin developer properti gitu, Pak. Kayak gitu. Di mana itu, Pak, proyek perdananya? Di Arca Manik, Cisaranten itu, Pak. Rumah-rumah. Ya, udah kafling gedean atau 1-2 rumah? Masih 3 rumah, masih 6 rumah, 8 rumah gitu, masih kecil-kecil sih kayak gitu dulunya gitu. Berarti tahapan pertama Bapak jadi agent properti, naik jadi trader yang 2, 3, 4 rumah gitu kan. Betul. Itu berapa lama, Pak? Itu saya jalanin dari 2015 sampai 2018-an. Saya berpartner itu bangun sekitar 15 proyek kecil-kecil gitu. Nah 2018 saya udah mulai sendiri gitu ya. Bangun udah mulai tuh puluhan unit tuh di situ, 20 unit, 30 unit gitu kan. Satu klaster townhouse gitu kan. Tapi itu udah mulai sendiri ya di Cisaranten, di Soreang, di Bandung Barat gitu udah mulai gitu, kayak gitu sendiri gitu. Cuman dulu kan nggak tahu ilmunya, saya juga sempat masuk paham ismu yang istilahnya properti yang ini halal, properti yang lain haram ya. Iya. Sempat masuk juga kayak gitulah. Iya. Nah, kemudian saya mencoba terbuka lagi gitu kan. Ya alhamdulillah dengan keterbukaan itu saya tidak membeda-bedakan apapun itu ya. Jadi akhirnya kita naik lagi sih kayak gitu, Pak. Gak semua orang kan jadi agent yang berhasil jadi developer. Ya. Kok Bapak bisa jadi trader developer? Apa ini pikiranmu? Nah, saya sempat ngobrol ya sama Pak Tirta, ex-ketua RMB Indonesia ya. Ternyata sales itu ada sales miskin, ada sales kaya ternyata Pak. Saya baru tahu ya, broker miskin, broker kaya. Broker miskin itu maksudnya gimana? Broker miskin itu orang yang hanya ingin mendapatkan komisi doang. Oke. Komisi doang, tapi dia tidak mau berjuang, ngeluarin duit untuk belajar lagi, keluarin uang lebih untuk raih opportunity. Misalnya raih opportunity itu, ini ada properti mau dijual, tapi propertinya rusak parah atau apa. Ya minimal kita modal lah 100.000, 200.000 untuk bersihin, cari tukang gitu. Nah, tapi kalau broker kaya itu maksudnya apa? Mental kaya. Jadi dia itu mau ngeluarin uang lebih, mau berkorban dulu, mau berjuang dulu, mau cari ilmu lebih, mau belajar cari ilmu lagi ke Jabotabek atau mungkin ke luar negeri segala macam. Nah, mungkin saya termasuk orang yang broker dengan mental yang kaya gitu, Pak. Mau belajar. Ya, mau belajar, mau ngeluarin uang lebih, mau rugi dulu lah, mauin dulu. Dan itulah mungkin yang mau leverage saya menjadi seorang sekarang jadi trader, jadi developer, dan sekarang kita lagi coba membangun korporasi ya Pak ya. Gitu. Masuk ke step berikutnya ya. Oke, sebelum ke step berikutnya yang menarik nih, tanya, apa sih tantangan jadi agent waktu itu? Tantangan nggak ada tantangan, karena langsung jualan 50 unit cash. Oh, jadi gini, setiap orang itu ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. I know siapa yang ngomong itu. Ya. Tapi saya udah tahu sih dari dulu dari Pak Iskan. Iya. Jadi ternyata saya masuk jadi agent atau broker itu di saat puncak siklus properti 2013 sampai 2015. Ya betul. Ya, jadi saya cuma pasang iklan satu di portal marketplace, itu yang nanya tuh bisa puluhan orang, dan yang mau survei di hari Minggu itu bisa 10 orang, Pak. Itu gratis, Pak. Betul. Itu lagi di puncak-puncaknya gitu. Dan akhirnya saya bisa meraih penjualan closing 50 unit 1 tahun cash gitu kan. Kayak gitu. Challenge-nya apa di masa itu? Challenge waktu itu tuh mungkin karena saya baru, challenge-nya bagaimana caranya supaya orang percaya menitipkan barangnya ke saya, Pak. Itu challenge saya. Jadi saya tuh benar-benar dari nol, Pak. Saya tuh benar-benar dan nggak ada backup, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang apa gitu. Cuma sebulan setengah aja di era mentari itu. Iya. Gitu. Dan berikutnya nggak ada backup kantor apa kan? Nggak ada. Saya cuman freelance, belajar sendiri, cari-cari di lapangan, cari ilmu. Ya
dulu aja mau ini ada deal nih, mau nanda tangan bikin kwitansi itu saya sampai gemeteran, Pak. Saya nggak tahu caranya bikin kwitansi itu kayak gimana. Deal Dan pertama. diliatin oleh owner, diliatin oleh buyer. Itu saya sampai gemeteran minta ampun, Pak. Bikin kwitansi itu gitu kan, kayak gitu. Ngomongnya juga saya bingung mesti gimana gitu. Itu yang pertama. Itu yang ya untuk ketiga lah. Ketiga juga masih gemeteran. Masih gemeteran. Masih gemeteran ya. Karena yang ke satu kedua itu udah di handling semua sama tiba-tiba saya dapat komisi aja. Semuanya udah di handling sama owner sama bayarnya gitu. Nggak nyertain saya. Iya. Nah, kelas ketiga, transaksi ketiga itu benar-benar nyertain saya. Iya. Saya sebenarnya gemeteran, saya mau pipis, mau apa gitu. Atau gini lah, atau saya mau ketemu properti tuh di Bawah Batu, harganya 5 miliar, dia jual dengan showroomnya, dengan apanya. Itu sebelum kita ketemu dengan yang punya tanah tuh di depan tuh saya udah mau kencing di celana gitu, Pak. Serius, karena saya bingung ngomongnya gimana ya dengan orang punya properti 5 miliar saat itu, mungkin sekarang nilainya 50 miliar saat ini ya Pak ya. Punya showroom di Jalan Kancra itu ya. Punya ini tuh saya udah mau pipis di celana, Pak. Terus gimana kayak cara gitu. mengcounter itu ya? Intinya kita itu bisa karena kebiasaan ya. Karena udah waktu yang di celana itu ya tetap maju kan? Ya tetap maju. Nah, tapi ternyata saya ketemunya dengan pembantunya. Udah takut dulu pembantunya. Oke. Udah takut dulu kan kayak monster. Udah saya ngomongnya gimana, terus saya ketemunya dengan pembantunya. Iya. Nah, dia yang liatin itu. Tapi menarik nih kan, mau pipis di celana. Gimana maksa tetap masuk? Ya karena kebutuhan ya. Bakat lagi ya? Ya bakat lingkup butuh. Jadi saya udah gak punya duit lagi, udah ini ya, kalau saya mau berubah ya saya harus maju gitu. Kalau nggak maju ya udah kan tembok gitu kan. Saya udah nothing tulus lah. Saya udah nggak punya duit, sudah kayak pengangguran saat itu dan cuma jadi agent freelance, ya maju akhirnya. Gitu. Jadi pengusaha itu adalah orang yang sering keluar daripada lubang jarum, Pak. Jadi dengan eksekutif itu kita punya dimensi yang berbeda dengan entrepreneur. Eksekutif itu terbiasa dengan salary mungkin ya. Kita itu udah terbiasa dengan puasa gitu kan. Udah dengan jatuh bangun, caci maki orang, dihina orang, dikeroyok orang tuh udah biasa banget bagi kita. Jadi kita punya dua dimensi yang berbeda sih. Kayak gitu. Selalu berjalan di benang yang tipis, Pak. Ya, selalu kita tuh antara hidup dan mati. Iya, nggak seimbang mati ya, Pak. Terserah mau ke kiri atau ke kanan tetap mati gitu. Ya, tetap mati. Ya udah saya maju aja. Iya, betul. Gitu. Challenge-nya itu ya, Pak. Tapi Bapak bisa selesaikan dan lumayan lah 50 unit cash. Ya, lumayan. Ya lumayan lah, bisa 6 bulan pertama saya jadi agent saya beli Terios gitu kan. Saya beli Daihatsu Terios. Kemudian saya punya motor CBR besar. Berarti dapat duit itu dari properti dong. Jadi agen properti semuanya. Cuman nah ini saya itu adalah seorang pengusaha yang jujur aja mungkin 5 tahun pertama aset saya nggak banyak, kekayaan saya nggak banyak. Orang tuh mungkin saya lihat partner saya tuh begitu dapat uang proyek itu dia langsung modif mobil, modif rumah, beli rumah segala macam. Saya enggak. Saya lariin lagi ke ilmu, Pak. Dan networking. Saya itu setiap minggu tuh pasti keluar antara 5 sampai 10 juta untuk ngilmu, Pak. Untuk ke Jabotabek, ke Jogja, ke luar negeri atau apa tuh cari ilmu. Mungkin kalau dihitungin mungkin saya udah habis miliaran juga sih, Pak. Buat belajar itu. Itu mungkin yang itu sales kaya sama sales miskin gitu. Mentalitinya. Ya mentalitinya. Saya tahu lah asisten saya atau apa. Pasti pengen itu tiap minggu itu keluar uang untuk belajar lagi. Karena mau ngisi ini ke atas kan, ini ke atas, ke bawah gitu. kan. Ya, tapi secara aset saya baru nambah aset tuh baru tahun 2020-an ke sini lah. Nambah aset, nambah kekayaan, nambah ini. Tapi sebelumnya tuh benar-benar saya lariin ke ilmu sih, Pak. Gitu. Jadi saya pengusaha tapi kere gitu bisa dibilang gitu lah. Tapi kan delay gratification kan? Iya, benar. Iya kan? Tunda kesenangan. Iya, tunda kesenangan. Gitu, ya, Pak, challenge waktu jadi trader, Pak. Rumah kecil-kecil kan tidak seperti yang sekarang dong. Iya. Itu challenge-nya apa, Pak? Cash flow. Karena kita tidak jualannya tuh kadang jualan bisa cepat tapi kan ada yang DP 20%, ada yang terus tiba-tiba gagal KPR atau apa. Tapi waktu itu masih bisa jual gambar kan, Pak, masa itu? Masih bisa jual gambar. Tapi banyak strategi bisnis, manajemen bisnis yang saya nggak tahu. Sehingga akhirnya saya terima DP 20%, ternyata gagal KPR. Sedangkan tanah harus segera dilunasi, sedangkan kontraktor segera dilunasi. Ya challenge-nya akhirnya apa yang terjadi ya? Sempat saya mau dikeroyok sama kontraktor, padahal dia juga terminnya belum nyampe sih. Tapi dia udah minta-minta pembayaran gitu. Terus gimana dong itu? Ya pusing juga, ya komunikasi. Tapi dulu kan nggak tahu cara komunikasinya. Akhirnya ya ditagih-tagih terus sama kontraktor ini gitu. Jadi pengaturan cash flow itu saya nggak tahu gitu. Tapi gitu. Orang yang ceria kayak gini tetap stres ya waktu itu ditagih ke kontraktor? Stres sih, ya lu bayar berbulan-bulan stres tapi ya ini udah biasa juga sih kayak gitu ya. Sekarang udah tahu lah cara ngatur cash flow gitu. Jadi bisnis itu sebetulnya ada 4 flow, Pak, bisnis tuh. Jadi saya betul cara masuk saya itu benar gitu. Satu itu harus menguasai dulu sales and marketing. Agent property. Jadi agent dulu saya.
Jadi partner saya itu nggak menguasai ilmu sales marketing, bukan agent, akhirnya dia nggak bisa berkembang. Ya. Partner saya itu. Tapi saya menguasai tahun pertama tuh sales and marketing dulu. Ya. Gitu. Kemudian kedua itu adalah kita harus merapikan keuangan. Kena di trader. Ya, di trader atau apa. Jadi saya akhirnya sekarang ini di project sekarang ini saya masukin langsung orang-orang dari perusahaan-perusahaan naga itu untuk ngerapin keuangan saya. Adminnya, akuntannya, finance-nya, ARAP-nya itu saya masukin orang-orang yang berpengalaman minimal 15 tahun di properti gitu, Pak. Nah, ketiga itu ketika kita punya uang, bisa merapikan keuangan, ketiga itu adalah kita harus rekrut SDM yang lainnya yang berkualitas untuk melengkapi struktur organisasi kita gitu, Pak. Kayak gitu. Makanya saya langsung rekrut orang-orang terbaik aja di Indonesia gitu. Bukan terbaik, bukan mengecilkan Kota Bandung. Saya kan kita mimpinya mau gede, langsung saya rekrut orang-orang terbaik di Indonesia gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, barulah kita merapikan operasional sama production. Nah, itu. Jadi ternyata saya tahu ini tuh dari ilmu bisnis gitu, ilmu sistemasi bisnis di Jakarta. Ternyata tapi secara tidak langsung saya tuh melakukan ini, udah melakukan ini gitu, Pak. Plus gagalnya ya, Pak ya? Ya, banyak gagalnya dulu. Aduh, gathering itu udah nyiapin, udah habis uang puluhan juta nyiapin manpower, yang datangnya cuman enggak ada yang datang gitu. Kayak gitu dah. Pernah ya? Gitu. Pernah. Di masa ketiga ini ya, Pak? Gimana, Pak? Di masa yang ketiga kan ngedevelop nih. Iya, betul. Nah, kalau balik lagi ke satu lagi nih, Pak, masih ke masa trading. Challenge-nya cuman cash flow doang. Cash flow, pengaturan cash flow. Karena saya nggak tahu. Kalau penjualan udah aman dong, karena udah biasa. Sama mungkin pas trading itu kita kan dapat uangnya tiba-tiba cepat dan besar ya, Pak ya. Dan saya mentalitinya belum siap. Saya bisa ngabisin uang, waktu itu pernah saya dapat uang nih 225 juta. Tiba-tiba habis atau kemana dalam waktu 3 minggu, Pak. Saya juga bingung itu uang habis kemana gitu. Akhirnya kita bingung juga tuh bayar kontraktor, bayar yang punya tanah gitu. Karena uangnya nggak tahu kemana gitu habisnya gitu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ya udah biasalah di rekening itu ada miliaran, ada apa itu ya tinggal kita ngatur cash flow aja. Iya. Dan saya sih sebetulnya ini juga sih, Pak. Mungkin tadi sales kaya itu saya alhamdulillah tidak ngerokok, tidak minum, tidak suka ke night club, tidak suka karaokean apalagi sewa PL atau apa. Tidak suka punten ya maaf, mungkin saya juga orang yang tidak suka membeli-beli wanita, Pak. Kayak gitu ya. Saya masih alhamdulillah istri masih satu gitu kan gitu ya. Gitu ya. Terus saya yang aneh-aneh lah. Jadi uang proyek itu memang untuk proyek. Adapun yang tadi itu tiba-tiba 225 juta hilang entah kemana tuh karena belum tahu belum panas secara mentalitinya dan memang belum ada orang keuangan yang jago sih. Kalau sekarang itu saya banyak distract sama orang keuangan kalau menggunakan itu. Jadi memang uang proyek untuk properti, Pak. Dan godaan developer jatuh kan uang proyek ini dipakai ke yang lain-lain. Yang lain saya enggak. Saya nggak benar sekarang uang properti untuk properti kayak gitu. Nah, masuk ketiga nih, Pak. Bapak langsung ke develop nih yang 20. Di mana itu, Pak? Udah berapa banyak sebelum yang terakhir korporasi apa ya? Yang ini udah berapa banyak, Pak? Yang itu kecil-kecil kan, 20. Kecil-kecil yang berapa itu ada sekitar 10. Ada sekitar 10 ya. Tapi kita juga sempat untuk pelampung cash flow 2 tahun pertama sebelum pandemi itu kita hanya jualan tanah kaveling aja, Pak. Mungkin itu kenapa kok kita jualan jadi cash-cashan karena kita udah terbentuk pola mindset alam bawah sadarnya itu di tanah kaveling dulu. Yang ketiga tuh kaveling. Tanah kaveling. Yang trading ini kan bangunan kan? Bangunan yang kecil-kecil. Ini kaveling. Makanya jadi raja kaveling di Bandung. Raja kaveling di Bandung sama jualan cash-cashan gitu. Bisa jualan cash-cashan gitu kan. Itu tahun emang pas pandemik ini? Mulai sebelumnya pandemik gitu kan. Nah, udah gitu karena udah terbiasa cash-cashan segala macam, pola itu kita terapkan pas pandemi. Ya, akhirnya yaitu kita pas PPKM level 1 di September Oktober kita jualan 250 unit ke semua rumah ya di Emerald Resort itu, Pak. Oh ya, yang keempat gitu. Ini ya? Yang keempat ini. Tahan dulu, Pak, sebelum ada. Yang ketiga ini kavelingnya ada berapa banyak, Pak, perumahannya? Wah, banyak yang kita 10 sih. 10 townhouse lah boleh bilang. Tapi juga kaveling semua kan? Juga kaveling semua. Gitu. Ada yang 6 hektar, ada yang 1 hektar, ada yang ini. Udah gitu selesai, kan. Pak? Atau masih ada sisa? Masih ada sisa. Ini challenge-nya apa, Pak? Challenge-nya jual kaveling itu apa ya? Sebenarnya nggak ada challenge yang berarti, lebih ke ini udah mungkin gampang sekarang, udah jago. Nggak juga sih, lebih ke sempat kita itu di legal paling. Di legal. Jadi saya waktu itu cukup berani ambil project tanah kapling yang KBU, Kabupaten Utara, yang zona hijau gitu. Yang kadang mungkin karena kita masih street ya dulu ya, masih pakai cara-cara street, bahkan tanahnya belum kita kuasai benar udah kita jualin gitu. Oh, ya, pernah di masa itu. Gitu. Jujur aja. Terus gimana? Itu. Ya akhirnya kita juga sempat ada gagal project hampir 30 unit cash-cashan, tapi akhirnya tanahnya kita tidak berhasil kita kuasain. Ya mau nggak mau, saya kebalikin. 100% saya balikin. Tapi kan bertahap ya 6 bulan gitu ya, 12 bulan. Dan tapi alhamdulillah saya nggak pernah menzolimi, jadi nggak pernah lari, kantor kita masih tetap. Yang kantor pertama kita yang kecil itu masih di situ, malah dijadiin mes. Ya kita balikin sih. Dan kita agen-agen yang udah memasarin apa nggak kita pindahin lagi.
Jadi itu resiko bisnis saya balikin full ke yang punya, yang owner pembeli tersebut, tapi ke yang agent yang udah menikmati reward, bonus fee itu kita nggak minta lagi. Itu udah risiko kita gitu dalam berbisnis. Itu sih yang membuat kita itu tetap terus bergerak, trust, dan saya pun tetap bisa tampil di dimanapun karena saya nggak zolim, nggak mau zolimi. Fee agent itu dalam selama 7 tahun kita berkiprah di developer property, saya nggak pernah bayar, dan kita komitmen kayak gitu. Jadi itu sih yang membuat kita masih tetap settle di saat sekarang gitu Pak, kayak gitu. Berarti tantangannya adalah perizinan. Kalau yang kedua cash flow, yang ketiga perizinan. Oke. Ini menarik. Sebelum yang keempat nih Pak, saya tertarik sama itu Kang Yana, boarding school. Oh iya. Apa itu boarding school? Jadi gini, 4 tahun yang lalu saya sempat jatuh kan tadi di cash flow itu ya. Di cash flow, jadi nggak tahu cash flow. Kita pernah sempat 6 bulan nggak jualan Pak. Ini di masa udah develop? Belum? Di masa udah yang kedua itu yang trading gitu. Saya pernah 6 bulan nggak jualan dan saya nggak tahu mindset, strategi bisnis manajemennya kayak gimana, saya nggak tahu gitu. Kita 6 bulan nggak ada jualan. Saya waktu itu pernah punya tim juga 20 orang, tapi karena cash flow kita nggak bagus, strategi manajemen kita nggak bagus, akhirnya 19 orang itu meninggalkan saya. Saya dan 1 orang lagi waktu itu namanya Pak Asep gitu kan, kayak gitu. Nah, kita bingung, kita punya networking memang cukup bagus, kita punya keilmuan properti tapi kita nggak punya duit. Gimana caranya kita itu bisa tetap punya banyak tim tapi timnya itu mau bergerak bersama-sama dengan kita walaupun kita nggak punya duit gitu. Akhirnya di saat lagi di puing-puing kehancuran kita itu udah mau bangkrut banget, udah mau jatuh, ya kita muncul ide kita buat boarding aja gitu. Boarding itu 4 tahun lalu? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Idenya apa? Idenya ya kita ingin memberdayakan anak-anak muda untuk, kan gini, anak milenial itu udah nggak mau lah masuk properti gitu, ngapain sih, nggak ada kerjaan masuk properti, mending jadi YouTuber, selebgram, tiktokers gitu kan, atau apa. Nah saya itu ya mungkin gimana caranya tetap anak milenial itu gimana caranya tetap menyukai ilmu properti gitu, ilmu pengembangan developer properti segala macam. Akhirnya saya waktu itu sih masih pakai belas-belasan gitu, siapa yang mau gabung ke kita 6 bulan diajarin properti gratis, free gitu kan, ada tempat tidurnya, ada beras gitu kan, tapi padahal lagi nggak punya duit. Gimana? Itu kan lagi nggak punya duit. Ya tapi mes ada gitu, tempat ada, ya uang buat beli beras ya adalah kalau untuk nge-hire 4 orang 5 orang gitu kan, kayak gitu. Ya berawal dari situ akhirnya banyak yang nggak banyak sih dulu yang masuk tuh sebulan tuh cuma 3, 2, 5 gitu kan, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah cikal bakalnya itu. Jadi akhirnya jadi gini, saya tuh banyak sharing ke publik, ke freelance, tapi nggak jadi apa-apa buat kaminya Pak, secara wadahnya. Jadi kenapa saya waktu itu berpikir ngubah model bisnis kami, kenapa kita nggak sharingnya ke komunitas kita yang satu atap bersama gitu, itu adalah boarding. Agar apa? Agar bisa ngegedein wadah Yanpro-nya gitu Pak, kayak gitu. Ya saya mulai sharing dari mulai 3 orang, itu saya ngebangunin setengah 4 subuh tuh, mereka itu saya kok Pak. Yang ngetok-ngetok pintu ngebangunin mereka, yang ngajarin, gitu. Ya sholat bersama, apa gitu. Ya kadang jogging, kalau ada hukuman, saya ke Alatip ini, ke Jalan Daerah Riau ini, saya yang ngelakuin itu semua gitu Pak. Saya dulu benar-benar dari awal. Ada hukumannya? Ada hukumannya, kalau telat bangun setengah 4 mereka harus lari ke Alatif. Dan saya menemani mereka untuk lari segala macam. Alatif itu di daerah Zaman Taman Pramuka ya. Dari kayak Pahlawan? Gitu. Dari Cikutra waktu itu. Dari Cikutra. Kayak gitu. Jadi itu. Dan akhirnya tiba-tiba boarding ini berkembang bagus. Kita ada penjualan lagi. Tiba-tiba yang masuk itu 2 tahun kemudian yang memasuk itu ke boarding itu 200 orang per hari Pak. Kayak gitu yang mau masuk ke boarding ini. Goalnya boarding itu untuk jadi jualan produk Bapak kan? Ini lebih luar biasa lagi. Jadi pertamanya itu tuh adalah mirroring saya. Jadi setahun pertama tuh belajar sales and marketing dulu. Kayak saya dulu jualan 50 unit itu Pak, gitu, digital marketing properti. Tapi nanti goalnya itu di tahun ketiga itu mereka akan ciptakan sama saya itu menjadi project director di daerah-daerah Pak. Kayak Ciputra gitu. Jadi mereka itu akan jadi orang kepercayaan kita di daerah-daerah untuk membangun tim ke bawahnya lagi, dan akhirnya mereka menjadi vice president saya di daerah-daerah gitu Pak, kayak gitu. Jadi memang setahun pertama saya jadikan mereka itu digital marketing property agar fundamental marketingnya paham. Nanti di tahun ketiga itu rencana kami itu mereka akan jadiin project director kita di daerah-daerah. Iya. Nah gitu. Waktu itu jualan project Bapak atau boleh yang secondary seperti Bapak dulu awal? Waktu itu masih jualan, boleh jualan apapun. Masih jualan project sendiri, jualan project orang, jualan secondary segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu nggak efektif, sehingga akhirnya kita ubah sistem ini hanya jualan boarding itu hanya jualan produk kita aja. Nggak boleh jualan produk lainnya lagi. Idenya menarik Pak. Kalau ini jadi
Timnya udah tahu ikut gayanya Yan, gitu kan. Begitu di spreading ke seluruh daerah, itu lagi kita lakuin. Ya, dia akan mirroring lagi ke timnya. Ya, pengkaderan. Multiplikasi, gitu. Pak. Multiplikasi. Sekarang di tahun keempat kita udah ada sekitar 200 boarding. Hampir 50 orangnya udah pada udah jadi staff in-house, termasuk ini staff saya ini. Ini anak boarding. Kita anak boarding dari dulunya, gitu. Nah akhirnya terus kita juga udah punya kapital sehingga akhirnya kita datangin kepala sekolahnya dari Gontor gitu kan dengan timnya ustad-ustad. Gitu. Anak boarding itu stay di Bapak kan? Stay di kita. 12 bulan nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Bapak kasih makan mereka. Kasih makan ya. Berarti ada overhead cost keluar dong. Overhead. Tapi dibanding kita rekrut profesional dengan salary 100 orang itu make sense sih. Ya, masih worth it sih. Ya. Nah, gitu. Pertanyaan kedua. Mereka bukan orang Bandung dong? Bukan orang Bandung kebanyakan. Emang wajib bukan orang Bandung? Nggak sih. Orang Bandung yang mau masuk boleh, yang nggak juga boleh. Karena orang luar daerah fighting spiritnya jauh lebih hebat dibanding orang Bandung, Pak. Setuju. Setuju. Nah, mereka dapat dari mana, Pak? Itu kita pakai ads, Pak. Kita pakai Facebook ads, Instagram ads, kita promosiin ke seluruh Indonesia. Ya boarding sekarang yang masuk tuh dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi dari 4.000 orang pendaftar per bulan itu kita seleksi 4.000 pendaftar. Kita seleksi dulu jadi 100 terbaik gitu. Dan kita cari memang yang karakternya marketing, Pak. Kayak Apa gitu. definisi seleksinya, Pak? Oh banyak, ada DISC, Wealth Dynamics, Stephen, keceriaan, kerajinan, banyak tesnya dan itu online semua tesnya, Pak. Termasuk agama harus kuat? Nggak juga sih. Tapi kebanyakan kalau wanita sih kan di kita itu 95% berkerudung semua. Biasanya mereka lulusan pesantren sih. Jadi udah terbiasa mondok gitu ya, kayak gitu. Kalau laki-laki campur lah kayak gitu. Tapi wanita sih rata-rata lulusan pesantren akhirnya. Tapi sebenarnya kami tuh nggak menutup diri untuk Muslim. Kita tuh justru ke depan tuh Yanpro tuh pingin 50% non Muslim atau Tionghoa, 50% lagi kita harus pribumi, Pak. Jadi kita pingin berjalan beriringan. Saya nggak mau membeda-bedakan sara gitu. Iya. Jadi memang ternyataannya sekarang di Yanpro begitu sekarang. Profesionalnya 50% banyaknya Tionghoa dan non Muslim, 50% kita pribumi. Jadi Ali pribumi, Bapak Tionghoa. Itu kan gitu, ide yang sekarang, Pak. Ide yang menarik sekarang. Iya, betul. That's why kenapa di Bapak juga saya lihat ada ibadahnya bagus ya. Iya. Pendetanya, ada ustadznya. Ada ustadznya. Dan itu udah jalan dari kapan-kapan atau baru? Udah dari sebulan yang lalu. Tiap Kamis gitu. Ya, jadi di keren. Tempat yang lain pengajian, di tempat yang lain ada pendeta. Iya, itu keren. Itu hebat banget. Iya, idenya out of the box. Pak, saya masih tertarik sama boarding tadi ya. Itu kan versi Bapak, versi Kang Yana kan di otaknya itu kan. Mereka yang ngerespon ads di otaknya apa? Makan gratis. Nggak ngerespon ads, memang mereka niatnya mau belajar. Emang value-nya itu belajar, bukan value-nya mau nyari duit. Mereka udah mikir gitu. Betul. Walaupun saya nggak bisa memberikan salary yang besar kepada mereka. Salary yang udah lulus itu kan masih di bawah 2 juta. Ya mereka fine-fine aja karena value-nya memang belajar. Maksudnya yang boarding dikasih duit juga? Yang udah lulus. Yang udah deal down, yang bagus-bagus, kita angkat jadi staff in-house. Tapi karena kita kapitalnya belum terlalu besar, ya mungkin boarding ini salary-nya masih di bawah 2 juta lah gitu. Iya, tapi dikasih juga sesudah itu. Dikasih juga. Jadi benar-benar dilatih dan disalurkan juga dong. Iya betul, disalurkan juga akhirnya jadi staff in-house kita. Kayak gitu. Dan akhirnya sekarang itu kenapa kita jadi bagus punya segala macam, akhirnya si boarding ini disatuin sama profesional yang dari perusahaan-perusahaan multinasional company, Pak. Itulah yang akhirnya mengerek nama Yanpro jadi cukup besar sekarang, khususnya di Kota Bandung, dan nanti sebenarnya udah cukup terdengar di Indonesia sih kayak gitu. Ini siapa nih Yanpro, dan saya udah masuk grup-grup kayak grupnya Jababeka, grupnya Sentul, saya udah dimasukin ke grup-grupnya mereka sih kayak gitu. That's why di Property and Bank jadi cover Januari ya? Februari? Udah keluar sekarang Februari ya? Januari kemarin udah keluar. Januari ya? Kita jadi cover gitu. Nanti saya akan nanya lagi tentang corporate-nya menarik. Kayaknya satu lagi pertanyaan saya. Berarti sebenarnya kan ide vocational school kan udah ada di Kang Yana dong. Diajarin dan disalurkan pekerjaan. Iya, betul. Betul. Berarti bentar lagi boardingnya jadi Yana Academy dong. Enggak juga sih. Ya, nanti kita cari nama lagi lah kayak gitu. Tapi ini menarik nih. Tahun depan itu rencana target kita 1.000 orang, Pak. 1.000 orang. Justru kita 1.000 orang yang boarding. Hari ini yang boarding 200. Sekitar 200 kayak Dia gitu. menginap setiap hari di situ. Setiap hari di situ. Makannya di situ, ininya di situ gitu ya, kayak gitu. Saya buat nggak enak lah, saya buat kayak Squid Game aja. Kayak gitu. Karena mereka itu nanti kan setelah jadi project director, mereka akan dilepas ke perkebunan, ke hutan, ke ini, mereka harus siap.
Jadi di boardingnya sendiri saya buat nggak nyaman Pak. Bahkan mereka kalau nggak closing, kamu hanya modal baju di badan, hanya modal KTP, kamu sekarang ke Bali, saya tungguin di Bali 5 hari kemudian. Hanya modal KTP sama modal baju di badan, gimana caranya? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita buat game-game kayak gitu sih Pak. Dan terus mereka berhasil, banyak kan berhasil. Kayak gitu. Jadi modal mereka naik omprengan, minta makan, menjadi tukang cuci piring atau game. Pokoknya saya tungguin 5 hari kemudian saya di Bali. Itu tuh hukuman buat mereka yang atau bukti hukuman yang nggak closing? Ya, per bulan. Kayak gitu. Kalau mereka nggak perform ya udah balik lagi aja, maksudnya keluar dari boarding. Keluar dari boarding. Banyak yang nggak kuat mental juga sih. Pasti lebih banyak yang keluar kan? 50-50 sih biasanya. 50-50 gitu. Itu yang ke Bali benar berhasil? Berhasil. Mereka bisa sampai nangis-nangis di kapal itu, sampai nangis-nangis gitu. Saya bisa naik kapal tanpa PCR, tanpa tes antigen atau apa, bisa di zaman sekarang harus PCR itu di zaman sekarang ya? Iya, di zaman sekarang. Kayak gitu. Oh ya, top. Iya gitu. Mereka mungkin ini sekarang kan belum PCR, belum antigen, belum vaksin atau apa, tapi mereka ternyata kenyataannya berhasil pada naik kapal semua. Entah sembunyi-sembunyi, entah jadi selundupan, entah apa, dicari-cariin polisi, dikejar-kejar polisi, pokoknya mereka harus berhasil ke Bali gimana caranya. Masa? Kayak gitu, ya. Luar biasa. Ini ada yang kena nggak? Kena, ini Bima tuh kena, dia berhasil ke Bali. Oh, Anda selamat ke Bali gitu, ya? Menarik Pak, luar biasa loh. Jadi semakin ternyata boarding itu semakin kita push habis, semakin loyal Pak. Semakin disayang, semakin kita siksa, semakin akan loyal. Iya betul. Kayak gitu. Betul, karena mereka tahu nyiksa itu untuk nguatin karakternya, bukan betul. Karena Yana sebel sama dia. Ya betul. Dan saya kasih pengertian dulu sih sebelum mereka melakukan itu. Sekarang ini minggu depan mungkin ada yang mau disiksa lagi, disuruh ke Labuan Bajo. Saya tungguin 5 hari di Labuan Bajo. Mereka hanya modal baju di badan dan KTP doang. Gimana caranya saya tungguin di Labuan Bajo. Itu sendiri atau kelompok Pak mereka? Sebenarnya biasanya harusnya sendiri sih, tapi di perjalanan mereka ketemu lagi teman-temannya. Akhirnya mereka berkelompok akhirnya. Gitu. Seru ya. Seru. Kayak gitu. Jadi sih. Tapi yang Squid Game benar belum dilakuin. Kalau belum berhasil tembak. Nah justru ketika 1000 itu tuh kita tahun ini tuh lagi nyari mall Pak. Biasanya kan penginapan dijadiin mall. Nah ini kita mau cariin mall yang kepake jadiin penginapan mereka. Gitu biar kita biar banyak kan bingung mereka nampung 1000 orang itu di mana gitu. Ini kita lagi cari mall yang nggak kepake. Mall yang nggak kepake ya untuk dijadiin penginapan mereka. Gitu. Jadi kita juga sekarang udah datangin pengajarnya, datangin kepala sekolahnya. Pengajar itu nggak murah juga ya. Rate-nya juga puluhan juta juga sih per bulan. Maksudnya di boarding itu ada kurikulumnya juga. Ada kurikulumnya juga. Every day. Sehari bisa 8 jam. Gitu. Sehari bisa 8 jam dan mereka pahalamu luar biasa dong. Ya, lumayan lah. Iya, gitu. Itu kan bayar, overhead bayar dan segala macam itu free semua kan? Free. Sementara ini free, tapi tahun depan itu mau berbayar jadi 3 juta per tahun. Cuman kalau lulus uangnya dibalikin. Ya, tapi kalau nggak lulus, nggak di-loan, uangnya jadi gitu. Harus begitu Pak. Iya, karena gratis itu sometimes tidak mendidik. Ya, karena nggak mendidik, betul. Kita cari yang lebih berkualitas lagi sih. Wow, 8 setiap hari belajar luar biasa 8 jam, ya. Selama ini siapa? Dirimu yang ngajar? Dulu sih angkatannya yang para baru-baru ini total saya ngajar semuanya. Sekarang dengan kesibukan korporasi dengan kesibukannya sekarang senior ini jadi tim pengajar. Senior ini semuanya bisa ngajar lah akhirnya. Senior bisa ngajar, kemudian saya datangin lagi pengajar dari luar dan kepala sekolah dari luar. Jadi kita punya 2 gerbong. 1 gerbong ngajarin digital marketing, 1 gerbong ngajarin agama gitu Pak. Kayak gitu. Dan itu memang nilainya puluhan juta juga per bulannya. Si kepala sekolah tuh ngajarin agama nanti ke depannya. Memang sekarang belum ada ini, tapi kita lagi seleksi dari Gontor, dari Timur Tengah, dari ini untuk ngajarin mereka gitu. Kayak gitu. Menarik. Ya. Nanti bisa ada ustadz yang ngajarin, ada pendeta yang ngajarin kali ya? Iya, betul. Harus lulusan saya nggak tahu sarjana di Nasrani itu apa gitu, ada kan? Iya. Apa gitu kan? Gitu. Tanya Romo tuh. Oke, menarik luar biasa loh Pak. That's why mungkin saya percaya waktu kita memberi Tuhan akan menerima. Sebetulnya Yan Proline ini bisnis developer itu hanya wadah sih, hanya kendaraan. Target kami itu semuanya dan sudah saya doktrin ke semuanya 1 Januari 2030 itu kita harus buat 1000 sekolahan internasional gratis terbaik di dunia di Indonesia Pak. Karena untuk mengubah bangsa Indonesia jadi negara berkembang, menjadi negara maju itu harus dirubah dari sistem pendidikannya semenjak dini. Jadi kita dengan dana CSR kita nanti yang proyeknya di mana-mana seperti Ciputra itu kita mau bikin 1000 sekolahan internasional terbaik di dunia di Indonesia Pak. Dari mulai SD sampai SMA Pak. Kayak gitu. Dan Bapak lagi siapin orangnya dong 1000 itu. Lagi siapin pengkaderannya dari sekarang. Wow. Resources dananya dari CSR kita, developer kan. Untuk kita nanti mengkampen, ngajak developer besar yang lain, yuk kita bikin 1000 sekolahan gratis terbaik di dunia Indonesia, dan itu harus 1 Januari 2030 Pak. Target kita berarti sekitar 8 tahun lagi ya, kayak gitu. Nah, karena
untuk mengubah Indonesia jadi negara maju itu bukan hanya dengan demo, dengan mohon maaf ya, ahoker, cebonger atau apa gitu ya, kampret atau apa. Enggak, itu harus dari sistem pendidikannya, Pak. Kayak gitu. Kita pingin pendidikan kita itu kurikulumnya Cambridge semua, ada fundamental agama semua, dan itu harus dinikmati oleh dari mulai yang punya duit sampai yang punya duit, Pak. Kayak gitu. Karena saya udah ke Finlandia, ternyata di sana 15 tahun sekolah itu gratis semua. Iya. Kesehatan gratis juga semua. Iya. Nah, Indonesia dan di sana itu anak bos Nokia sama anak rakyat jelata itu bisa satu kelas, Pak. Sedangkan di kita kan anaknya konglomerat itu ya pasti sekolahnya bos sekolah gitu, Al Azhar gitu atau international school. Sedangkan anak yang biasa-biasa ya paling negeri lah gitu ya. Iya. Itu nggak bisa karena nggak fair hidup ya. Iya nggak fair gitu. Yang satu gitu. Jebolannya Inggrisnya jago, yang ini yang ini banyaknya ngomongin bahasa kasar gitu ya. Kasar Sunda teh. Iya betul. Terus yang paling parah satu lagi networknya. Ini networknya menjadi network yang itu gitu kan. Betul, networknya beda. Ya kayak hari ini kan pemberitaan kan anak bos media dilamar sama anak bos media. Iya. Gak kemana-mana. Anaknya bos developer di Bandung dilamar sama anaknya yang punya mall Bandung. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak make sense. Betul. Iya. Karena anak saya pun sekolah internasional semuanya, Pak. Dan anak saya sekolahnya sama anak bupati, anak wali kota. Jadi sebenarnya sekolah itu kita bukan hanya membeli ilmu harusnya. Sekolah itu ada membeli networking, Pak. Iya. Kayak gitu. Itu yang akan kita ubah nanti 2030 ke atas itu Pak. Iya. Kayak gitu. Dan kalau niatnya udah tulus, rezeki bisa ngalir, Pak. Ya mungkin itulah tiba-tiba di saat PPKM kita jualannya banyak segala macam, ya semuanya karunia dari di atas sih, Pak. Dan sebetulnya. Inilah masuk fase keempat tuh, Pak. Korporasi. Dengan sekarang proyek yang terbaru Emerlanda, Pak. Emerald Resort. Itu berapa hektar, Pak? Itu tahap pertama 28,5 hektar. Tahap kedua itu bisa sampai ratusan hektar sih, karena grup-grupnya Naga di Kota Bandung udah mulai mau invest sama mau ngasihin tanahnya join sama kita. Jadi join venture sama join capital, join operation juga sih, Pak. Iya. Itu sih, Pak. Dan itu luar biasa laku ya, Pak. Padahal itu masih jual gambar. Jual gambar dan kebanyakan ya hampir 100% itu jualnya cash-cashan sama cash bertahap semua. 250 unit hanya dalam waktu 4 bulan. Iya, karena KPR Bapak belum bisa. Ya, karena lagi proses izin. Iya. Betul. Cash ada. Semuanya cash dan cash bertahap semua, tidak ada yang KPR. Kok bisa sih, Pak? Ya mungkin terbiasa dulu jualan kaveling cash-cashan, sama digital marketing kitanya kuat, dan si anak boardingnya juga yang narik leadnya juga udah monetize, disatuin sama profesional dari multinational company, ya udah jadi semua. Udah karunia Allah Subhanahu wa taala semua itu. Iya. Kayak gitu. Itu udah arah angin sih, Pak. Iya. Jadi di saat kita punya lokasi yang bagus, di saat timnya juga udah jadi, di saat grup besar Kota Bandung lagi mengurangi marketingnya, kita butuh marketing ditambung di kita. Di saat itu juga kita butuh orang-orang hebat multinational company, di saat multinational company yang lain lagi mengurangi eksekutifnya masuk ke kita semua. Ya, beberapa marketing yang pernah bareng sama kita ternyata ada di Kang Yang. Waktu kemarin acara di Pascal, ada mereka di situ betul. Arah angin sih, Pak, dan memang keberuntungan. Saya sio macan sih, Pak. Jadi banyak beruntungnya. Sekarang dong. Dan sekarang tahun ini. Oke. Makanya Kang Yana karena berpikir besar, kalau mau maju kan harus siapin cangkangnya dong. Ya, makanya sekarang lagi dirapin secara korporasi dong. Secara korporasi. Ya, karena mau nampung yang lebih besar lagi. Ya mungkin satu tadi emosional goal, saya banyak nampung anak-anak yang kurang mampu dari seluruh Indonesia gitu ya. Keduanya ya itu mungkin ya pas, ya memang ya itu setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orang yang mungkin saya dianugerahi pas momennya itu masuknya saat ini pas di zaman ini gitu. Jadi akhirnya kita cukup merangkak naik ke area yang lebih besar gitu, Pak. Nah, kayak gitu. Terakhir nih Kang Yana mau nanya, penjualan dari Emerlanda kan lebih banyak dengan digital kan? Ya, dengan makanya digital. 80% digital. 80% digital. Makanya kan di Property and Bank juga kan Yana dan pasukan digitalnya. Bagaimana sih? Pokoknya head aja begitu ya kurang lebih ya? Betul. Emang iya? 80%? 80% dari media sosial. Apa yang dirimu lakukan? Ya itu, karena kita udah ngerjain PR sebelumnya, Pak. Kita 4 tahun membina sebuah boarding school property yang ternyata gunanya adalah untuk penarik lead di awal. Gitu. Padahal nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Tapi Tuhan udah siapin itu duluan kan? Itu duluan, penarik lead di awal. Cuman kan 2020 kita nggak berhasil. Kita juga sempat 6 bulan nggak ada jualan pas pandemi. Karena apa? Karena masyarakat, publik nggak trust dengan anak-anak muda yang usia belasan tahun sampai 20 tahunan itu. Akhirnya saya menambal itu semua dengan menarik sales and marketing dari multinational company, Pak.
dan mereka yang menggoroknya, yang mengendil closerkannya di lapangan, di visit, di pameran, di gathering segala macam. Akhirnya dua kekuatan ini menyatu dan akhirnya terjadilah 250 penjualan hanya dalam waktu 4 bulan di saat PPKM level 1, Pak. Di saat belum ada gambar, belum ada fisiknya, Ya, belum ada saat fisiknya. segalanya belum terlalu Masih siap semak sempurna. belukar, masih ini, perencanaan juga masih apa adanya, masih itu. Ternyata pas PPKM level 1 kita raih penjualan yang cash banyak. dan KPR. Nggak cash dan cash bertahap. Iya, Belum ya, bisa cash dan KPR bertahap. Betul. Itu yang luar biasa. Iya. Tapi yang menarik tadi si Kang Yana ngomong emang benar sih. Lead generation sama menggorok dua kemampuan yang berbeda. Seringkali kan kita lupa cuman lead Ya. tapi ininya enggak. Betul. Dirimu gabungkan itu juga ya. Jadi ternyata saya baru tahu profesional itu kekuatannya di offline. Anak muda milenial itu kekuatan di online. Wow, luar biasa. Gitu. Kita nggak bisa paksain eksekutif ini jago digital. Yeah. Kita nggak bisa paksain anak muda milenial ini jago offline. Iya. Akhirnya itu disatuin di Yan Prolem. Iya, Dan jadi kekuatan yang besar, Pak. Keren. Gitu. Dan terbukti 250 itu 250 unit heboh. cash dan cash bertahap. Iya, di zaman begini nggak easy, Pak. Iya, betul. Nggak easy. Ya itu mungkin ya pas waktunya, pas momennya sih. Pak, Kayak pesan gitu. buat anak muda yang nonton ini, Pak. Kan ini lihat masih muda kan? Iya, iya. Iya kan? Pesan buat anak muda itu fokus, tekun dan sabar sih. Saya menangis. Bangun boarding, bangun bisnis itu gak gampang. Itu perlu effort yang luar biasa besar. Dan itu perlu ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Saya pernah dicaci maki orang, mau dilaporin polisi, mau disumasi, mau dipenjara segala macam. Dan harus tetap ceria, harus tetap berpikir positif bahwa bisnis kita itu pasti akan besar sekali. Jadi bagi anak muda, ya intinya kesuksesan itu tidak bisa dibangun dalam waktu 1 malam. Betul. Semuanya itu harus 10.000 jam atau ditekuni sampai kita percaya dengan mimpi kita akan berhasil ke depannya. Itu aja sih, Pak, bagi saya. Aduh, saya main nangis kalau ngomongin. Tapi buktinya ini, ya meskipun perjuangan Yana masih belum end sampai sini kan, Kang? Bener nggak? Perjuangannya masih akan lebih gila lagi dengan visi-visinya. Sama satu lagi kali ya, jangan lupa bervisi ya. Jangan lupa visi penting ya, Kang. Jadi gini, mindset itu harus besar, tapi memulainya itu actionnya harus dari yang kecil dulu, kayak gitu. Ingat Gojek dan Makarim itu mulainya itu dari perusahaan ojek yang hanya via call center, Pak. Hanya orang memesan itu via telepon atau apa, tapi nggak terbayangkan bahwa 10 tahun kemudian Nadiem Makarim bisa buat GoPay, Gojek, bisa menguasai, bisa mendisruption transportasi dan pembayaran sistem pembayaran di Indonesia. Karena mulainya hanya dari ojek call center biasa, dan itu hanya dari cuma belasan orang. Yang gitu. Sekarang valuasinya mengalahkan 600 triliun Goto. Garuda kan. Mengalahkan Garuda, mengalahkan Bluebird, mengalahkan semuanya. 600 triliun valuasi Goto, Gojek dan Traveloka. Tokopedia ya, sorry. Dan coming soon mungkin ada di Yanpro. Harus belajar dulu sampai ke Amerika. Ya, teman-teman kalau mau ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kang Yana, gampang, orangnya humble begini, bisa dihubungi ya. Dia akan berbagi sharing. Oke, teman-teman, kita berjumpa di podcast berikutnya. Salam kolaborasi. Hebat.